Coba bayangkan sejenak, bagaimana kalau Yesus melakukan apa yang sering kita lakukan? Duduk di dalam, menunggu, berharap orang-orang yang tersesat itu suatu hari mau datang sendiri mencarinya. Tapi itu kan bukan Yesus yang kita kenal dalam Injil. Yesus tidak duduk menunggu. Ia berdiri, melangkah keluar, dan pergi mencari. Dan malam ini, ia mengutus kita untuk melakukan hal yang sama. Ada satu momen dalam Injil Lukas yang menggambarkan karakter Yesus dengan sangat jelas. Ia sedang melewati Yeriko, kota yang ramai dan penuh orang. Di sana ada seorang pria yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai yang paling dibenci di kotanya. Zakheus tidak berani mendekati kepada Yesus. Ia hanya memanjat pohon dari kejauhan untuk mengintip. Tapi Yesus berhenti, mendongak dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus tidak menunggu Zakheus datang dan memohon. Yesus yang pertama menyebut namanya. Yesus yang pertama melangkah. Ia datang kepada orang yang bahkan tidak berani mendekatinya. Dan ini bukan hanya sekali. Di Yohanes 4, Yesus sengaja melewati Samaria, jalan yang selalu dihindari orang Yahudi pada zaman itu. Di sana, ia mendekati seorang perempuan yang bahkan komunitasnya sendiri sudah menolak. Perempuan yang mengambil air siang hari, bukan pagi hari, karena malu bertemu orang lain. Yesus yang mulai percakapan itu. Bukan perempuan itu yang mendekati Yesus. Dan ia sendiri menjelaskan dengan satu kalimat mengapa ia melakukan ini semua. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan menunggu yang hilang datang, tapi mencari yang hilang. Yesus sendiri menggambarkannya dalam perumpamaan Lukas 15. Seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari satu yang hilang. Bukan duduk di kandang berharap si satu itu menemukan jalan pulang sendiri. Ia pergi, ia cari, ia bawa pulang, dan ia bersuka cita. Inilah yang sering kita lupakan sebagai umat dan pelayan Tuhan zaman ini. Kita terlalu sering berpikir bahwa tugas kita adalah membangun gedung yang megah, program yang menarik, dan kemudian berharap orang-orang di luar mau datang sendiri. Kita menunggu mereka masuk, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Perintahnya tidak pernah ambigu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, bukan tunggu, bukan hanya undang. Pergi. Sahabat, meneladani karya penyelamatan Yesus bukan berarti kita harus menjadi pengkhotbah yang berbakat atau memiliki ribuan pengikut di media sosial. Meneladani Yesus berarti kita bersedia bergerak ke arah orang-orang di sekitar kita yang hilang, yang terluka, yang diabaikan. Seperti Yesus bergerak ke arah Zakheus, ke arah perempuan Samaria, ke arah Matius si pemungut cukai. Mereka tidak akan selalu datang kepada kita,
kita yang dipanggil untuk pergi kepada mereka. Siapa yang ada di pikiranmu malam ini yang belum mengenal Tuhan? Yang mungkin sedang menunggu seseorang untuk mau duduk bersama mereka, mendengarkan mereka dan menunjukkan kasih Kristus dengan tindakan nyata. Itu bukan kebetulan. Tuhan taruh nama mereka di hatimu karena Ia mau memakaimu untuk pergi. Sebelum kamu tidur malam ini, berdoalah untuk satu nama, satu orang yang belum mengenal Tuhan, yang Tuhan sudah taruh di hatimu. Tuhan, Engkau datang mencari aku ketika aku masih hilang dan belum layak. Sekarang, pakailah aku untuk pergi kepada mereka yang Engkau taruh di hatiku. Tunjukkanlah langkah pertamaku. Karena Yesus tidak menunggu kita sempurna sebelum Ia datang kepada kita. Ia datang di tengah kekacauan hidup kita. Sekarang Ia mengutus kita untuk melakukan hal yang sama bagi orang lain. Bagikan di kolom komentar, adakah satu nama yang sudah Tuhan taruh di hatimu? Kamu tidak perlu menyebutkannya, tapi ceritakan apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk menjangkau mereka minggu ini. Atau bagikan kesaksianmu bagaimana seseorang pernah pergi kepadamu dan membawamu kepada Kristus kembali. Kesaksianmu bisa menyalakan keberanian seseorang yang malam ini masih ragu untuk bergerak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kamu.